sini? Katanya dia lagi ngemis deh. Kita samperin yuk. Intan! Intan, kamu mau kemana? Kita kan harus ngemis loh. Enggak kok. Udah, aku duluan ya. Iya. Intan! Intan kemana ya? Kok cepet banget? Iya, dia kemana ya? Tapi perginya kemana? Kok udah hilang aja? Yaudah, kita pulang aja yuk. Ayo. Aku kangen sekolah lagi. Aku kangen Tiara. Aku pengen bisa sekolah bareng dia lagi. Aku nggak boleh nangis terus. Aku harus cari pekerjaan yang lain. Ngapain lu di sini? Kerja sana. Lapar, Bang. Lapar. Lu mau ini kan? Mau ini lo? Kerja! Hah? Sekarang coba kerja lo! Mau gorengan gak mau kerja? Bang. Ngapain lu di sini? Satu pergi, lu nongol. Ngapain lagi? Hah? Aku nggak mau ngamis lagi. Hah? Apa lu bilang? Aku nggak mau ngamis. Aku mau cari kerjaan lain. Hah? Kerjaan lain? Aku bisa jual gorengan, Bang. Beliin aja bahan-bahannya. Terus nanti aku olah, aku jual. Hasilnya aku kasih semua buat Abang. Udah berani macam-macam lu ya. Tunggu. Buat telepon buat Aci ya. Ntar lu. Iya, ada apa? Ini bos, anak yang satu ini udah mulai macam-macam. Nggak mau ngemis lagi. Malah dia tuh mau minta nyebelin bahan untuk jualan. Apa ini? Apa ini? Gorengan, Bos. Oh iya, untuk minta jualan gorengan nih bos. Udah. Sekarang mendingan kamu bawa anak itu ke sini. Saya tahu bagaimana kasih pelajaran buat anak kayak gitu. Oke bos. Siap, siap bos. Kemarin, aku, Naila dan Intan menggadang semalaman. Alhamdulillah, sekarang kami punya tempat berteduh. Tapi sampai sekarang, Intan tetap harus bekerja.
tidak bisa bermain seperti anak-anak seusianya. Ya Allah, tolong kuatkan Intan. Bangun! Bangun! Bu Asih, kenapa jadi kasar begitu? Anak saya sedang tidur. Ayo bangun! Bangun! Bu Asih, jangan dibangunkan. Diam kamu! Ini rumah saya. Kalian harus melakukan apa yang saya mau. Hei, ayo bangun! Pemalas kamu! Ayo bangun! Bu Asih, jangan seperti itu. Jangan kasar ke Bu Asih jadi berubah seperti ini sekarang. Diam kamu ya! Pemalas kamu! Bangun ayo! Bangun! Bangun! Siapa kamu? Hah? Mau ngapain saya? Pergi nggak? Pergi. Kamu harus percaya. Sana. Diam kamu! Ayo kamu harus ikut saya! Nggak mau. Ayo! Nggak, saya nggak mau ikut. Aku Ayo! nggak mau. Jangan Bu Asih. Lepaskan anak saya Bu Asih. Lepaskan. Bu Asih. Nggak mau pergi. Aku nggak mau pergi. Kamu ikut saya! Enggak. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Bu Asih. Aku nggak mau. Bu Asih tolong. Nggak mau pergi. Anak saya mau dibawa kemana? Bu Asih. Bu Asih. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa Bu Asih jadi berubah seperti itu? Mau dibawa kemana Naila? Apa yang dia akan lakukan? Ya Allah. Lindungi anakku Naila. Kasihan sekali mereka, Mirza. Warga pada protes. Mereka nggak mau kalau Naila, Intan, dan Ibu Narsih tinggal di masjid lagi. Malahan mereka menginginkan Naila dimasukin ke rumah sakit jiwa, Intan ke panti asuhan, dan Ibu Narsih ke panti jompo. Masya Allah. Ya, terus Pak Ustadz setuju? Ya tentu saja tidak, Mirza. Kejadiannya waktu itu di depan masjid. Tenang. Pak Ustadz, kami nggak terima kalau mereka ada di masjid ini. Ibadah kita keganggu, Pak Ustadz. Betul nggak, Bu? Masa orang gila dimasukin di masjid? Sebaiknya, Pak Ustadz, mereka tuh dibawa ke rumah sakit jiwa. Anaknya dimasukkan panti asuhan. Ibunya di panti jompo, betul nggak? Betul! Itu Pak Ustadz, betul Pak Ustadz. Tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang berdiri di masjid. Kita tidak boleh ada keributan di masjid. Masjid itu tempat paling suci. Masjid itu paling terbaik dibanding tempat yang lainnya. Masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun boleh masuk di dalamnya dan boleh tinggal. Nah sekarang, masa bapak-bapak dan ibu-ibu mau melebihi dari Allah? Waktu saya kembali ke masjid, mereka sudah pergi. Mungkin Intan mendengar gunjingan warga. Atau juga mungkin Intan mengira saya akan menuruti kemauan warga. Sehingga Intan merasa ketakutan. Dan akhirnya Intan bawa Naila dan neneknya pergi. Masya Allah. Terus mereka pergi kemana ya Pak Ustadz? Aduh, saya sendiri nggak tahu tuh. Mereka itu nggak punya rumah, nggak punya sanak keluarga.
Saya takut mereka hidup menggelandang di jalanan, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak Ustadz, Pak Ustadz bisa tolong saya, Pak Ustadz? Tolong apa Mirza? Bilang aja. Pak Ustadz tolong hubungin bapak saya, Pak Ustadz. Bilang ke bapak saya untuk jagain Intan dan keluarganya. Baik, saya akan temui bapak kamu. Makasih banyak, Pak Ustadz. Sama-sama. Iya. Kamu tahu siapa yang usir mereka dari rumah Ibu Narsi? Nah, alamatnya ada? Enggak. Saya cuma mau tanya siapa yang beli rumah itu. Ya? Boleh. Sebentar. Iya. Ya. Oh, situ. Oh ya. Makasih. Pardi mau kemana? Pardi nggak boleh banyak gerak dulu, Pak. Ardi, mau kemana kamu nak? Kamu kan harus istirahat, kamu masih sakit loh. Ayo masuk ya. Loh, Ardi! Ardi mau kemana sih? Kok dia pergi buru-buru begitu? Astagfirullahaladzim, Intan. Bangun sayang. Eyang kenapa nangis? Loh, Mama kemana, Eyang? Mamamu dibawa paksa sama Bu Asih. Eyang nggak nyangka kalau Bu Asih itu sebenarnya orang yang tidak baik. Mamamu lagi tidur, dibangunkan, dipaksa dan dibawa pergi. Padahal Eyang udah bilang kalau mama kamu tuh lagi sakit. Mana hasil uang mengemis kalian? Cepat mana? Bang. Cuman segini. Kamu itu nanti makannya cuman sama nasi dan tempe. Pegang. Kau mana? Apa segini? Kamu makannya sama nasi aja. Masih bisa goreng aja dia. Kayak gini dong. Hasilnya lumayan. Jadi kamu nanti bisa makan mie dan telur. Aduh. Tolongin aku, Tante. Aku pengen ketemu mama aku. Mama di mana, Tante? Dengar kamu ya. Tante akan bawa kamu ke mama kamu. Asal kamu memberikan Tante 150.000 hasil mengemis kamu. Iya, Tante. Aku janji aku akan kasih uang yang seperti Tante minta. Siang malam aku akan ngemis, Tante. Mending aku boleh ketemu Mama. Bagus.
kamu dengerin semua kata-kata saya. Kamu itu harus jadi pengemis yang ulet dan giat. Kamu jangan sungkan-sungkan untuk meminta-minta kepada setiap orang. Ngerti kamu? Iya, Tante. Rok, bawa anak ini ke jalan. Ayo cepet. Siap, Bos. Nah, ini uangnya, Bos. Ayo. Ayo, ikut. Cepat. Tolong beritahu saya, siapa yang beli rumah itu? Gua nggak akan pernah bilang, bro. Kan gua udah bilang, gua nggak akan pernah ngasih tahu siapa-siapa tentang rumah itu. Sebentar. Ini uang buat kalian. Kalau kalian kasih tahu saya siapa yang beli rumah itu. Lu mau nyogok berapa? Hah? Kita nggak akan bisa disogok. Bro, tetap bro. Gua nggak akan pernah ngasih tahu ke siapapun siapa yang udah ngebeli rumah itu, bro. Ya? Mending lo simpan. Yang kartu nama gue lo simpan. Kalau lo berdua berubah pikiran, hubungin gue. Uang ini jadi milik kalian. Oke? Nala dan keluarganya tinggal di rumah itu sudah bertahun-tahun. Tapi aku nggak pernah memperhatikan mereka. Dan sekarang apa? Ketika hatiku tergerak, aku ingin bawa mereka kembali ke sini. Aku nggak tahu mereka ada di mana. Bukain pintunya! Bukain! Lepasin aku dari sini! Lepasin aku, Mas! Lepasin aku, Mas! Keluarin aku dari sini! Aku mau ketemu sama Tiara! Aku mau ketemu sama Tiara! Lepasin! Lepasin, buka! Buka pintunya! Lu ngemis yang bener. Ngerti nggak? Dan lu harus setor sama bos 150.000. Ngerti? Ngerti, Bang. Ngerti nggak? Ngerti, Bang. Dasar! Tolong kasih saya pas, saya belum makan. Makasih banyak ya, Pak. Kak, tolong kasih adik saya, Kak. Aku belum makan. Makasih banyak. Kakak, tolong kasih adik saya, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Aku mau makan dong. Kamu mau makan, saya? Intan, apa kabar ya? Aku dengar dari Tiara dia pergi dari rumahnya.
Semoga dia nggak kayak pengemis itu. Aku tahu Intan adalah pekerja keras. Dia nggak mudah menyerah. Dia nggak akan ngemis kayak mereka. Ya, Mai. Tiara terpaksa pulang lebih cepat. Iya udah, Mas pulang sekarang ya. Iya. Ada apa lagi? Pak, tolong kasih ini saya belum makan. Makasih banyak ya, Pak. Tiara, nak, sabar ya sayang ya. Kita akan cari terus. Insya Allah ketemu. Assalamualaikum. Papa. Papa. Kamu kenapa sayang? Intan, Pak. Kalau 2 hari lagi dia nggak masuk sekolah, bisa-bisa dia dikeluarin dari sekolahan, Pak. Iya, iya. Papa ngerti. Papa ngerti kalau kamu khawatir. Nanti Papa bantuin ya buat nyari Intan. Udah ya, sekarang kamu ganti baju biar bisa makan. Ya, nak? Monik. Halo, Monik. Tiara, tahu nggak? Tadi aku lihat Intan lagi ngemis. Intan ngemis? Iya, Intan. Kamu nggak bohong kan, Monik? Enggak lah. Beneran aku lihat Intan. Kasihan banget ya. Pakaiannya kotor dan ngemis minta-minta uang. Emangnya kamu lihat Intan di mana? Di lampu merah yang dekat sekolah kita. Aku mau ke situ sekarang juga. Makasih ya, Monik. Ya. Intan, aku nggak bakal biarin kamu terlantar kayak gitu. Intan, aku nggak bakal biarin kamu terlantar kayak gitu. Mau kemana kamu? Mau nyamparin anak jalanan itu? Enggak. Oma nggak akan kasih izin. Tapi Oma, aku harus nolongin Intan. Enggak. Sekali Oma bilang enggak ya enggak. Oma nggak akan kasih izin. Kamu mandi, ganti baju. Ayo. Oma, aku mohon Oma. Aku harus nolongin Intan, Oma, kasihan dia. Enggak, Tiara. Sekali enggak. Enggak. Oma. Kamu sepertinya seharian belum makan. Kamu kan habis kerja, capek. Harus makan, ya?
Gak belum makan kan? Tunggu lagi mama. Kita kan nggak tahu Eyang. Mama itu udah makan atau belum? Gimana aku mau makan kalau mama sama Eyang aja belum makan? Ya Allah, kamu betul-betul anak yang berbakti. Selalu memikirkan mama dan Eyang. Sekarang kita serahkan semuanya kepada Allah ya Intan. Kita pasrahkan dan kita banyak berdoa. Intan ingatkan, waktu Intan pengen sekolah, Intan berdoa terus minta kepada Allah. Dan akhirnya Intan bisa sekolah. Intan juga selalu berdoa untuk kesembuhan mama. Dan Allah sempat berikan kesembuhan itu. Mama sempat sehat lagi kan? Terus yang ingat waktu Intan ingin punya sahabat, punya teman, Intan juga berdoa pada Allah. Dan akhirnya Intan diberikan sahabat dan teman itu kan. Yaudah kalau gitu aku sekarang mau berdoa dulu sama Allah ya Eyang. Ya Allah, terima kasih. Allah sudah kasih semua yang aku mau. Dan sekarang aku mohon, tolong lindungi mama. Ya Allah, tolong keluarin aku dan mama dan Eyang dari tempat ini supaya aku bisa tinggal di tempat lain, terus aku bisa sekolah lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan cucuku. Amin ya Rabbal Alamin. Tante, Ini sayang, Papa mana Tante? Kok Papa nggak ikut makan? Papa lagi istirahat di kamar. Kamu makan aja sama Tante ya. Gak usah nungguin Papa. Intan udah makan apa belum ya? Aku jadi nggak pengen makan. Kalau aku tahu Intan belum makan. Tiara, kamu mau kemana? Aku males makan Tante. Tiara? Tiara! Biarin aja. Ma, kalau dia nggak makan bisa sakit. Ntar kalau dia udah lapar pasti makan sendiri. Mama bisa nggak sih lebih lembut dalam mendidik anak? Lembut? Mama nggak bisa. Mendidik anak tuh secara lembut, dia nanti akan lemah. Contohnya kamu. Gara-gara kamu itu diam saja, suami kamu bertindak semaunya. Sekarang kamu ada di sini, bukan di rumah suami kamu. Aku kira sekarang ini aku tinggal di rumah keluargaku sendiri. Makasih ya Mama.
udah buat aku ngerasa jadi orang lain di rumah ini. Hei, kamu itu jangan tersinggung. Harus kamu jadikan cambuk dalam untuk diri kamu. Kamu lama banget sih. Lepasin aku dari sini, bukain pintunya. Mas Ardi, aku mau ketemu sama Tiara, lepasin. Siapa kamu? Siapa? Ngapain? Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Kamu itu jangan pernah melawan saya. Ayo, coba teriak lagi. Teriak! Awas. Kamu sekarang gimana, Nay? Gimana keadaan kamu? Iya, sayang. Nanti kamu berangkat jam berapa? Jam 1 pagi, kenapa? Tapi aku boleh minta izin kan? Aku mau bawa Tiara ke rumahnya ibu. Ini semua salah aku. Seandainya aku bertahun-tahun gak nelantarin mereka, seandainya aku bertahun-tahun gak egois kayak gini, kondisi kalian gak akan seperti ini. Suami macam apa aku ini? Intan. Yona. Dia nggak pantas di sini. Dia nggak pantas ada di sini. Dia nggak pantas ada di sini. Kamu nggak pantas. Berhenti! Kamu ini apa sih? Kamu mau nyakitin darah lagi kamu sendiri ya? Kamu mau nyakitin anak kita? Kendaliin diri kamu, Nela. Lupain kejadian itu. Sekarang gimana keadaan anak itu ya? Apa dia masih bersama Naila? Kamu nulis apa? Aku juga tahu kok. Tantan, ada orang datang. Sebaiknya kamu keluar aja ya. Soalnya mereka itu orang jahat, bisa melakukan apa saja. Jadi sementara ini, kamu turuti maunya. Karena Eyang khawatir kalau kamu membangkang keselamatan kamu dan mamamu.
akan jadi akibatnya. Yaudah Eyang, aku berangkat kerja dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eyang selalu doakan kamu. Doakan yang terbaik. Ya. Eyang. Di, Iya, Bu. bawain sarapannya Pak Ardi ke kamarnya ya. Baik, Bu. Sekarang ya. Iya, Bu. Halo. Bu, kemarin anak ibu datang menemui saya, Bu. Mau apa dia? Anak ibu tanya soal siapa yang sudah membeli rumahnya Ibu Narsi. Bahkan dia menawarkan sejumlah uang supaya saya bisa ngasih tahu ke dia, Bu. Terus kamu ngomong apa sama dia? Ya enggak lah, Bu. Saya juga ingat pesan ibu. Tapi saya juga nggak tahu, Bu. Saya bakalan tutup mulut sampai kapan? Karena saya yakin anak ibu bakalan kembali ke saya, Bu. Bahkan dia mau menawarkan sejumlah uang yang lebih banyak lagi, Bu. Hehe, dengerin. Saya akan bayar kamu 2 kali lipat. Asal kamu mau tutup mulut dan jangan bicara sama anak saya. Ngerti kamu? Ya siap, Bu. Ibu tenang aja. Semuanya bakalan beres. Aku cuma melakukan apa yang perlu aku lakukan demi kebahagiaan anakku. Kalau Ardi tahu aku yang membeli rumah perempuan miskin itu, dia pasti akan langsung meninggalkan aku. Aku bukan cuma kehilangan Ardi, tapi juga akan kehilangan cucuku Tiara selamanya. Tadi waktu Bapak sholat subuh berjamaah di masjid, Bapak ketemu Ustadz Hamzah. Dia minta Bapak datang ke sini. Memangnya ada apa? Bapak harus tolongin aku ya, Pak. Tolong apa, Mirza? Bapak harus tolong tetangga kita, Pak. Bu Narsi dan Intan. Soalnya aku dengar mereka diusir dari rumahnya, Pak. Dan sekarang mereka menggelandang di jalanan, Pak. Pak, Bapak harus tolong dia ya, Pak. Mirza, sampai sebegitunya kamu minta tolong sama Bapak. Iya, memangnya ada apa? Mirza, cerita sama Bapak. Dulu waktu aku masih jadi berandalan. Dan kehidupanku nggak benar. Aku ikut ngerampok rumahnya Bu Narsi, Pak. Astagfirullah. Aku gelap mata, Pak. Dan apa, Mirza? Dan aku memperkosa Naila, Pak. Sampai dia hamil. Intan itu anak aku, Pak. Aku tahu aku salah, Pak. Mirza, Bapak nggak nyangka kamu melakukan serendah ini.
yang harus menjadi tanggung jawab kamu. Kamu harus menebus kesalahan kamu. Bukan bapak yang harus bertanggung jawab, Mirza. Iya, Pak, aku tahu, Pak. Tapi keadaan aku sekarang di sini, Pak. Aku nggak mungkin nolongin mereka, Pak. Jadi bapak yang harus tolongin aku, Pak. Mirza, selama kamu di sini, renungilah. Renungin apa kesalahan kamu. Kamu akan merasa bersalah karena dosa-dosa kamu. Tapi kamu pantas mendapatkan ini. Pak, tunggu, Pak. Pak, tolongin aku, Pak. Pak, aku rela ngebusuk di sini mati kelaparan, aku rela, Pak. Tapi jangan anak aku, Pak. Aku nggak rela kalau anak aku mati kelaparan, Pak. Pak, tolongin aku, Pak. Pak, tolongin aku, Pak. Aku mohon, Pak, tolongin, Pak. Pak, tolongin, Pak. Ya, kamu temui pembelinya, alamatnya sudah saya kirim. Cari tahu dijual ke siapa rumah itu. Ya, sama jangan lupa, itu kirim orang ke Medan, cari keluarga Bu Narsi. Ya, alamatnya sudah saya kirim juga. Jangan lupa ya, makasih. Pak, perbannya sudah saya ganti yang baru. Sekarang sebaiknya Bapak istirahat supaya cepat sembuh. Ya, makasih. Laporan keuangan di kantor. Ini mama tarik uang jumlah besar banget, kenapa gak cerita ke aku ya? Ardi! Ardi! Aduh, nak. Kamu kenapa nggak istirahat aja di kamar? Nanti kalau mau jalan-jalan terus nih, lukanya makin parah, nggak bisa sembuh. Kenapa sih? Ada yang aku mau bicarain sama mama. Tapi mama kan bisa ke sana. Jadi kamu nggak perlu turun tempat tidur, nak. Buat apa mama ambil uang sebanyak ini? Itu uang yang aku ambil buat beli rumah perempuan itu. Buat apa mama ambil uang sebanyak ini? Itu uang yang aku ambil buat beli rumah perempuan itu. Kenapa diem? Buat apa uang sebanyak ini? Itu uang buat beli sesuatu. Beli apa dengan uang sebanyak itu, Ma? Emangnya mama harus laporan sama kamu? Setiap mama harus pakai uang mama sendiri? Lihat aku.
Apa ini ada hubungannya dengan menghilangnya keluarga Naila dari rumah mereka, Ma? Kenapa sih kamu bicara seperti itu? Kenapa kamu hubung-hubungkan hal-hal lain sama keluarga mereka? Kenapa, heh? Kenapa kamu selalu curiga sama Mama? Ingat, Ardi, Mama ini ibu kandung kamu. Aku tahu Mama membenci mereka dan Mama mau mereka menghilang dari kehidupan aku selamanya. Itu mas sebabnya, Ma. Kamu jangan berpikir bukan-bukan ya sama Mama ya. Mama tuh ibu kandung aku. Harusnya Mama membantu aku menyelesaikan masalah aku dengan baik. Tapi apa? Mama membuat aku mengusir istri aku yang aku cintai. Memisahkan Tiara dari ibu kandungnya sendiri. Tapi itu yang terbaik buat kalian berdua. Aku gak ngerti dengan jalan pikir Mama. Mama itu seorang ibu. Harusnya Mama tahu yang terbaik untuk Tiara. Tiara masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya. Aku masih membutuhkan Naila. Stop! Bagi Mama, itu yang terbaik buat kalian. Tahu? Ma. Adi! 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 Adi, tenang Adi. Tenang Adi. Adi, kamu sakit lagi ya, di berdarah luka kamu. Mai! Mai, tolong kakak kamu, Mai! Mai! Apa terjadi sesuatu sama Mas Ardi ya? Mai! Adi, ayo. Mama. Ayo. Udah. Ayo, Aku di rumah aja, gak usah ke rumah sakit. luka kamu ini bisa infeksi kalau nggak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, Nak. Mama khawatir. Ayo sekarang juga ke rumah sakit, ayo. Pak Ardi, sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang, Pak. Sus, dengerin saya nggak apa-apa. Suster ganti perban saya aja, ya. Mas Ardi itu rupanya udah merembes, itu bahaya banget, Mas. Ini harus segera ditindak. Mas Ardi, aku bawa ke rumah sakit ya? Enggak. Sekarang ya? Ayo. Ayo, Mai. Cepat bawa kakak kamu ke rumah sakit. Cepetan, Mai. Mas, ayo Mas, aku Cepat, bawa Mai. ke rumah sakit. Tarik, Mama Mai. di rumah aja ya, jagain Tiara. Iya, kamu hati-hati ya. Ini akibatnya kalau kakak kamu nih nggak mau nurut kata Mama. Coba. Dia harus istirahat, tapi dia masih pergi-pergi terus. Ayo cepetan. Cepetan. Mudah-mudahan luka Ardi nggak apa-apa, nggak semakin parah ya Allah. Papa sama Tante Maya mau kemana, Oma? Tante Maya mau bawa papa kamu ke rumah sakit, mau ngecek luka di perutnya. Aku mau ikut. Nggak boleh sayang, jangan. Di rumah aja sama Oma. Oma, aku mau ikut, Oma. Di rumah aja sayang, nggak usah ikut. Oma kok jahat banget sih sama aku? Aku dilarang-larang mulu. Oma bukannya jahat sayang, tapi Oma takut kamu sedih. Ngerti nggak? Tapi Oma, aku malah nggak suka digitu-gituin mulu, Oma. Rumah temen nggak boleh, ikut papa nggak boleh. Aku kayak dikurung di rumah aku sendiri, Oma. Ya udah, kalau begitu, kalau kamu mau keluar, Oma temanin. Ayo kita jalan-jalan. Kita mau makan apa? Ayo, kita keluar. Mau? Beneran aku lihat Intan. Kasihan banget ya. Pakaiannya kotor dan ngemis minta-minta uang. Emangnya kamu lihat Intan di mana? Di lampu merah yang dekat sekolah kita. Aku harus cari Intan. Ya, Oma. Aku mau makan martabak di perempatan lampu merah di dekat sekolah aku, Oma. Tumben kamu mau martabak. Oma nggak mau nganterin aku? Ih, jangan ngambek dong. Oma mau. Ayo kita makan martabak. Ayo kita pergi. Jadi gimana, Dok? Gimana luka Mas Ardi? Sepertinya Pak Ardi mengalami kelelahan dan terlalu banyak bergerak. Jadi lukanya itu terjadi infeksi, Bu. Infeksi, Dok. Yang lebih saya khawatirkan lagi, infeksinya ini bisa menular dan menyebar ke pankreasnya. Apa infeksinya ini masih bisa disembuhkan? Pak Ardi bisa disembuhkan, asalkan Pak Ardi itu harus banyak istirahat dan jangan terlalu banyak bergerak.
Kalau begitu, saya akan meresepkan ulang untuk obat antibiotiknya Pak Ardi. Agar infeksinya jangan terlalu menyebar. Kali ini saya berharap Pak Ardi jangan terlalu banyak bergerak. Karena ini bisa bahaya. Sebentar ya, Mas. Kalau aja Mas kamu dengerin kata-kata dokter, pasti nggak gini jadinya. Kenapa sih nggak bisa diem dulu di rumah? Paling nggak istirahat sampai kamu pulih. Gak bisa, Mai. Aku harus melakukan sesuatu. Mau ngelakuin apa sih? Emangnya nggak bisa ditunda dulu? Mas, kamu itu udah misahin Tiara dari ibu. Sekarang orang tua yang dia punya hanya kamu, Mas. Kalau terjadi apa-apa sama kamu gimana? Kamu pikirin nggak perasaan Tiara? Andai aku nggak berbuat apa-apa, aku akan merasa hampa. Aku nggak akan ngerasa berguna. Mas, terkadang dalam hidup kita hanya perlu yakin dan terus bertahan bahwa Allah punya rencana terbaik untuk kita. Menjalani kehidupan itu nggak semudah mengucapkan sebuah teori, Mai. Berat. Percaya deh, Mas. Aku tahu rasanya. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada iman dan juga percaya bahwa Allah akan selalu menguatkan kita, pasti Dia akan memenuhi janjinya. Allah akan terus ada di samping kita. Yakin ya Mas sama Allah? Apa kamu berhasil menemukan Kak Naila dan keluarganya, Mas? Belum, Mai. Ya udah, kalau gitu sekarang masih istirahat. Kalau Mas sudah pulih, kita bisa cari Kak Naila dan keluarganya kemanapun yang Mas mau. Ke ujung dunia, kemanapun. Pasien atas nama Ardi. Sebentar, Mas. Kakak tolong kasih saya. Kak tolong kasih saya. Kak tolong kasih saya belum makan. Pak tolong kasih saya. Saya belum makan. Tunggu deh ya. Ini. Makasih banyak ya Pak. Semoga aja rezeki Bapak dilancarin ya. Ya, amin. Om itu terlalu ngeliatin aku terus. Kayaknya dia takut aku macem-macem deh.
masih dekat sini? Pak, berhenti dulu, berhenti. Iya, Non, iya, Non. Tiara, mau kemana Tiara? Intan. Tiara? Ternyata Tiara mau nemuin anak jalanan itu. Aduh, ini anak benar-benar bikin masalah deh. Tiara! Tiara! Balik ke mobil, Tiara! Kenapa kamu ada di sini sih? Kenapa kamu nggak sekolah? Kamu itu bisa marah kalau ngeliat aku ngomong sama Tiara. Aku nggak mau dia ngadu ke Bu Asih. Bisa-bisa aku nggak boleh ketemu Mama lagi. Intan, ayo ikut aku Intan. Papa aku pasti bisa nolongin. Tiara, kamu tuh nggak salah ngurusin aku. Kamu salah pulang. Intan, kita kesahabatan Intan. Aku harus nolongin kamu. Sekarang tuh kerjaan aku kayak gini. Dan kamu gak usah ngelarang-ngelarang aku. Ayo Intan, ikut aku. Aku mohon Intan. Tiara! 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 Dasar anak jalanan kamu ya. Beraninya tangan kotor kamu itu mendorong cucu saya, hah? Mulai sekarang kamu jauhi cucu saya. Kalian tidak sederajat. Jadi kalian tidak bisa main bareng. Ngerti kamu? Kamu lihat kan? Kamu lihat kan? Apa yang dia sudah lakukan sama kamu? Apa coba? Hah? Apa yang Oma bilang selama ini? Jangan bergaul.